Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Retno Sahri. Saya di sini akan menjawab dan menjelaskan dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di mana soal yang pertama ialah jelaskan konsep sosiologi pendidikan dari definisi, latar belakang, dan tujuannya. Definisi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, sosiologi dan pendidikan. Nah, jika dilihat dari istilah epistemologi, kedua kata ini tentu berbeda makna. Namun, dalam kehidupan dan kebudayaan manusia, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, definisi menurut Damsar tahun 2010, sosiologi pendidikan dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, sosiologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Maksudnya, dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikannya, juga sebaliknya bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Maksudnya adalah pendekatan sosiologi yang terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya adalah aktivitas pendidikan. Jadi, sosiologi pendidikan merupakan sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Selanjutnya ada latar belakang sosiologi pendidikan. Nah, perkembangan ilmu sosiologi pendidikan dimulai dari Lester F. Ward, yang dianggap sebagai penerus gagasan timbulnya studi sosiologi. Ward hadir dengan ilmunya mengenai evolusi sosial. Yang kedua, ada John Dewey sebagai pelopor sosiologi. John Dewey menerbitkan buku yang berjudul School and Society tahun 1889. Dalam buku tersebut dijelaskan pendapatnya mengenai sekolah sebagai lembaga sosial. Selanjutnya, perkembangan sosiologi pendidikan dimulai dari tahun 1916 oleh Henry Suzzalo. Sosiologi pendidikan pertama kali dikuliahkan oleh Henry Suzzalo tahun 1910 di Teacher College, Universitas Columbia. Selanjutnya di tahun 1917 terbit buku textbook Sosiologi Pendidikan pertama kali karya Walter R. Smith dengan judul Introduction to Educational Sociology. Selanjutnya, di tahun 1962, Stewart mempublikasikan buah pikiran ahli sosiologi pendidikan, yaitu Mannheim, dengan judul An Introduction to Sociology of Educational. Artikel pemikiran Mannheim ini berisi tentang materi yang harus dikuliahkan pada lembaga pendidikan guru. Dan yang terakhir, di tahun 1967, sosiologi pendidikan dikuliahkan pertama kali di IKIP Negeri Yogyakarta di Indonesia dengan jurusan didaktik kurikulum. Selanjutnya ada tujuan sosiologi pendidikan. Menurut Nasution tahun 2014 halaman 2-4, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Maksudnya, sosiologi pendidikan di sini adalah sebagai wadah atau tempat proses sosialisasi. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Maksudnya adalah sosiologi pendidikan sebagai hubungan antara sekolah dengan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai analisis sosial di sekolah. Maksudnya adalah sosiologi pendidikan yang berhubungan antara masyarakat dengan sekolahnya. Yang keempat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Maksudnya, sosiologi pendidikan di sini adalah sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Yang kelima, sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Maksudnya, sosiologi pendidikan adalah sebagai filsafat dan ilmu-ilmu dalam pendidikan saat ini. Yang keenam, sebagai sosiologi terapan. Maksudnya adalah sosiologi pendidikan dapat digunakan sebagai penerapan ilmu pendidikan.
Dan yang terakhir sebagai latihan bagi petugas pendidik. Maksudnya di sini sosiologi pendidikan sebagai latihan seperti kurikulum, pokok-pokok bahasan, etis, dan sebagainya. Soal yang kedua adalah, saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu interaksi sosial tetaplah berjalan. Karena sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Oke, jawabannya, interaksi sosial adalah hubungan yang saling timbal balik dan dapat mempengaruhi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan sebuah perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi ruang lingkup dari sosiologi. Nah, yang pertama ada kelompok sosial. COVID-19 bukan hanya berdampak pada segi kesehatan, namun juga memberikan pengaruh pada kelompok sosial, seperti PSBB. Akibat COVID-19 terjadilah kesenjangan interaksi sosial. Yang kedua ada lembaga sosial. Akibat COVID-19 juga berpengaruh pada kelembagaan yang mengatur segala aturan sosial, seperti sekolah melalui daring, beribadah di rumah, dilarang berpesta. Yang ketiga ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial juga disebut sebagai kelas sosial. Kelas sosial itu seperti kekayaan, harta, pendidikan, dan kepercayaan. Dengan adanya pandemi COVID-19 akan menjadi solusi untuk menghindari stratifikasi sosial. Selanjutnya ada mobilitas sosial. Akibat COVID-19, banyak perubahan dan pergerakan yang melanda masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, pertemuan, dan ibadah. Yang kelima, ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan totalitas sosial seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kapasitas. Akibat COVID-19, banyak kebudayaan yang mengalami pergeseran, pemikiran yang akhirnya pergeseran itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, soal yang ketiga ialah pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan proses belajar mengajar yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Pertanyaannya, analisislah kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Kemudian, analisislah teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learner center. Melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jawabannya untuk yang A, interaksi sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Namun, pada masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan interaksi sosial dialihkan ke dalam bentuk media internet. Akibatnya, proses belajar mengajar berubah dari pembelajaran tatap muka langsung menjadi pembelajaran daring. Dampak negatifnya berupa, yang pertama, berkurangnya interaksi. Maksudnya di sini, akibat COVID-19, antara dosen dan mahasiswa dapat berkurang interaksi. Yang kedua, menjadi hilang fokus. Akibat COVID-19, pembelajaran secara daring dapat mengakibatkan pembelajaran menjadi hilang fokus. Yang ketiga, kurang efektif. Akibat COVID-19, pembelajaran secara daring menjadi kurang efektif. Yang keempat,
koneksi internet. Nah, koneksi internet ini akibat COVID-19, pembelajaran secara daring atau online tergantung dari sinyal di masing-masing daerah. Untuk yang B, ada teori ruang kelas. Teori ruang kelas di sini menggunakan pendekatan interaksi. Yang pertama ada perilaku dominatif atau integratif dosen. Perilaku dominatif berkaitan dengan posisi dosen sebagai sumber kebenaran. Perilaku dominatif atau integratif dosen pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Perilaku dominatif dosen hanya sebagai penjelas bagi mahasiswa, dan mahasiswa itu pasif. Sedangkan perilaku integratif dosen pada masa pandemi COVID-19 ini sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa. Namun, mahasiswa didorong untuk mencari sendiri pengetahuannya. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan dosen. Yang A itu ada autokratik. Saat daring ini, misalnya menggunakan Zoom, gaya kepemimpinan autokratik ini tidak adanya bertukar pendapat antara dosen dan mahasiswa. Yang B, ada demokratik. Nah, gaya kepemimpinan demokratik ini kebalikannya dari autokratik. Gaya ini adanya ruang untuk bertukar pendapat melalui musyawarah. Yang ketiga ada laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah kepemimpinan yang biasa disebut dengan kepemimpinan yang cuek, di mana mahasiswa diperbolehkan melakukan apa saja apabila dipandang penting. Yang D ada teacher center. Kalau gaya kepemimpinan teacher center ini adalah gaya kepemimpinan yang berpusat pada dosen saja, sedangkan mahasiswa itu bersifat pasif. Yang E ada learning center. Gaya kepemimpinan ini hanya berpusat pada mahasiswa dan akan membentuk kemandirian pada mahasiswa. Dosen hanya bisa membimbing mahasiswa dengan jarak jauh atau daring. Nah, referensi yang saya gunakan ada 3. Yang pertama dari e-book dengan nama Nurdiah Hanifah di tahun 2016 dengan judul Sosiologi Pendidikan, Kota Bandung, penerbit Sumedang Press. Yang kedua ada jurnal atas nama Siti Rahmah Harahap di tahun 2020 dengan judul Proses Interaksi Sosial di Tengah Pandemi Virus COVID-19 dengan jurnal Al-Hikmah, Media Dakwah Komunikasi Sosial dan Budaya. Dan yang ketiga, ada e-book juga dari Damsar, atas nama Damsar, di tahun 2011 dengan judul Pengantar Sosiologi Pendidikan, Kota Jakarta, penerbit Kencana.